Oke, mari kita mulai. Udah hampir 1.000. Ada orang Bali kah? Absen di sini. Bahas apa malam ini? Oke. Aku mau bahas IHSG dulu seperti biasa di awal. IHSG-nya sekarang lagi di area resistance channel downtrend dalam jangka pendeknya. Pas banget di sini. Dan pergerakan IHSG ini mirip banget digerakin atau driven by saham-saham dari sektor perbankan, big caps, big banks ya. Setelah BCA, BNI, kemudian hari ini BRI itu keluar resultnya ya. Jadi Bank Rakyat Indonesia ini berhasil mencetak pertumbuhan laba bersih sebesar 17,5% secara tahunan, menjadi 60,42 triliun, dan pencapaian ini tuh didapat karena biaya provisi yang lebih rendah secara kuartalan, yakni menyusut 26,8% secara kuartalan menjadi 6,7 triliun. Selain itu pendapatan bunga bersihnya dia juga naik 8,5% tahunan jadi 135,18 triliun. Nah, pertumbuhan pendapatan bunga ini didukung oleh penyaluran kredit yang ekspansif hingga 11,2%, sorry ralat ya, nggak 100, 11,2% tahunan sebesar 1,26 triliun, 1.266 triliun kreditnya yang disalurkan 1.260 salah baca nggak ya aku, 1.266 triliun, banyak ya, wow. Tapi rasio kredit macetnya atau NPL-nya naik tipis dari 2,75% jadi 2,95% atau naik 0,2%. Nah, ini meskipun rasio kredit bermasalahnya meningkat, tapi angka tersebut tuh masih terbilang oke, di batas amannya di bawah 5%, batas NPL sehat dari BI ya. Oke, terus ya aku bahas saham big banks dulu ya, karena bentar lagi kan ada FOMC meeting nih. Terus kenaikan juga terjadi di dana pihak ketiganya dia sebesar 3,9% secara tahunan mencapai 1.358 triliun, 1.358 triliun. Karena cost of fund atau biaya pendanaannya mengalami kenaikan 3% secara tahunan, maka rasio current account saving account-nya atau kasanya turun 2,4% secara tahunan jadi 64,35%. Nah, pertumbuhan ini tuh menandakan operasional bank dalam menghimpun dana menjadi kurang efektif karena COF-nya yang lebih tinggi gitu, atau cost of fund-nya yang lebih tinggi. Nah, kita lihat sekarang BMRI ini gimana, meskipun hari ini tadi dia sempat naik sampai level tertingginya 5775 di sini, tapi dia candlenya udah mulai kayak gini. Jadi sebenarnya view aku masih tetap sama untuk sektor perbankan saat ini masih ketinggian dan masih akan bisa ada koreksi, normal correction. Terus sebelum saya bahas saham-saham yang lain, saya mau bahas big banks yang lain, yaitu BMRI. Setelah kemarin saya bahas Bank BCA dan BNI. Nah, BMRI secara laba bersihnya di full year 2023 itu sekitaran 55,06 triliun, naik 33,7% dari tahun sebelumnya. Peningkatannya didukung dari pendapatan bunga bersih mencapai 95,87 triliun atau naik 9,1%. Nah, jadi ini merupakan laba terbesar sejak bank ini berdiri 25 tahun yang lalu. Jadi labanya itu all time high, keren banget ya. Laba bersihnya 55,06 triliun gitu. Kalau BRI 60,42 triliun ya. Nah, jadi saat ini tuh sebenarnya kalau kita lihat ekonomi Indonesia tuh lagi ada tantangan, tapi masih cukup kuat ya. Bank Mandiri sendiri mencatat peningkatan kredit hingga naik 16,3%, itu bagus banget, naiknya tinggi banget, yaitu di angka 1.398 triliun, dan aset banknya dia tumbuh jadi 2.174 triliun. Dana pihak ketiganya juga naik 1.576 triliun, dan rasio dana murah atau kasanya dia itu mencapai 79,4%, di mana ini
merupakan satu hal yang sangat bagus sekali untuk Bank Mandiri. Tapi secara teknikal tetap sama seperti BRI dan kawan-kawannya. Di sini Bank Mandiri ini sedang berada di titik all time high-nya dia gitu. Ya, jadi di titik all time high-nya dia tuh sangat tinggi sekali gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini Mtrade ada sempat merekomendasi untuk jangka panjang pada 26 Maret 2020 di sini ini udah naik 200%. 26 Maret 2020 tuh di Maret ya. Anyway, Maret dah di sini 2020. Ini udah naik 200%. Jadi buat investing ini udah agak mahal. Nah, kita menunggu koreksi, kemungkinan akan terjadi di bulan Februari. Jadi wajarnya ini monthly chart naik 1, 2, 3, 4 bulan, terus bulan kelima setelah kenaikan dan bulan keenam tuh turun normal. Nah, ini 1, 2, 3 bulan dia naiknya sangat signifikan. Sekitaran Februari, Maret dia akan mencapai puncaknya dan akan ada koreksi. Saat ini pun saya melihat di bulan Januari juga sudah sewajarnya dia ada potensi untuk mengalami koreksi. Intinya untuk investor sabar-sabar dulu aja, jangan langsung hajar sekarang ini. Oke ya. Aset BMRI terbesar di Indo tapi kok market cap di posisi keempat ya, kalah sama brand kan ya. Iya, nggak selalu relevan. Aset terbesar terus harus dia jadi harus sahamnya secara market cap-nya harus terbesar, enggak juga gitu. Nah, ini BCA juga sama, ini udah menunjukkan tanda-tanda koreksi, dia kan naik duluan karena resultnya udah keluar duluan, dan ini dia masih akan bisa turun. Normal kalau dia turun. Terus kemudian BNI juga sama, BNI ini juga secara daily dia juga udah ketinggian, bisa naik dikit, dan aku melihatnya dia justru malah bisa ada potensi untuk normal correction. Oke. Ini ada Pak Budi Kaiing mau menjemput ASI di 4750. Kita lihat ya nanti ya apakah ASI-nya bisa sampai 4750. Jauh banget 4750. Aku mau review saham, enaknya review saham apa ya? BRPT deh. Banyak ditanyain sama teman-teman semuanya. BRPT hari ini mantul dari area support. Mtrade sih ada nitip sendal di sini. Ya, jadi cuman teman-teman di sini jangan masuknya jangan banyak ya. Kita cuman trading jangka pendek aja, ada potensi dia membentuk double bottom. Dan naiknya BRPT di sini ya mungkin nanti cuman dipakai untuk bersih-bersih barang aja gitu buat yang udah punya modal banyak di bawah. Demikian pula dengan brand dan kawan-kawan ini mungkin akan ada pantulan sedikit tapi pakai buat keluar aja. Kita cuma nitip sendal di BRPT aja gitu. Kenapa BRPT high risk? Karena volumenya kecil kah? Enggak, karena teman-temannya satu sektor, ada brand dan kawan-kawan, ini udah naik tinggi sejak IPO, masih big money-nya atau BD-nya tuh masih punya barang dan mereka masih cuan ratusan persen. Demikian pula dengan saham cuan dari dari grup yang sama gitu. Jadi kita mengantisipasi big money-nya di sini mereka masih akan profit taking atau masih akan buang barang gitu. Nah, jadi sebenarnya bukan soal teknikal lagi kalau kita bilang BRPT atau grup Barito kita mau berhati-hati. Tapi kita ngelihatnya lebih dari psikologis supply demand atau psikologis big money-nya tuh gimana gitu. Starlight kok tahu sih? Nyolong-nyolong pakai ini. Sebenarnya aku pakai Konimek juga loh, tapi minyak telurnya. Sampai di komen sama bosnya Konimek, kok pakainya caplang? Pakai kok Konimek. Oke, yuk kita bahas. Aku pengen bahas BRIS. Karena BRIS cakep banget chartnya dan masih naik kenceng, strong bull.
kita udah profit taking, M-Trade udah profit taking, tapi Breeze ini strong bull tetap sama dengan big banks, bank-bank lainnya. Kita akan menunggu Breeze ini ada diskon ya. Jadi Breeze ini merupakan yang terkuat untuk perbankan syariah. Dan ya anyway, dulu tuh sempat jatuhnya tuh lumayan banget. Perusahaan kalau fundamentalnya bagus meskipun dia jatuh banget ya, dan sektor perbankan, jadi banyak yang bilang wah fundamental is dead nih karena apa, Unilever nggak naik-naik. Nah jadi mesti ngelihat juga nih sektornya apa. Kalau sektor perbankan itu masih sangat dibutuhkan sekali, dan perbankannya bukan perbankan yang beban bunganya tuh tinggi, biaya bunganya tinggi gitu loh. Nah jadi perhatiin di sini ini tuh mungkin masih ada nyangkuters dari level hampir 4.000, angka 4.000-an, 3890-an. Terus ini Breeze dia bakalan bisa menuju ke 2760, itu level high yang cukup tinggi juga, jadi high di Juli 2021. Tapi perkiraan aku bakalan ada normal correction dulu sebelum mencapai angka 2760 ini. Jadi buat yang baru mau masuk sabar-sabar dulu aja ya. Oke. Terus let me check juga buat Pegas. Bener ya Miss, Breeze jadi Big Bang sekali loh. Kok Big Bang sekali? Oke, mari kita lihat Pegas. Pegas di sini menunjukkan pattern yang cakep sebenarnya, inverse head and shoulders. Belum breakout, belum confirm, tapi ini udah mulai cakep patternnya, inverse head and shoulders gitu. Dia menjual 954 miliar BTU per hari ini, naik 3,58% dari tahun lalu dari sektor transmisi gas. Pegas menetapkan target peningkatan sebesar 6% dalam upaya meningkatkan thermal usage agreement-nya dia, dan menargetkan 50 miliar BTU per hari. Oke, jadi kita ngelihatnya secara teknikal, dia berpotensi untuk breakout dari level 1165. Kalau breakout dari 1165, next resistance-nya yang cukup kuat bakalan ada di 1240. Ya, dia bakalan ada di 1240. Oke, jadi kira-kira kayak gini ya. Tapi tetap kita harus waspada dengan potensi gagal breakout. Jadi ini breakoutnya 50-50. Kenapa? Karena di sini sempat ada buangan yang lumayan juga. Dia mau breakout dari garis merah ini sempat gagal 4 kali. 1, 2, 3, 4, malah 5 kali ya, 5 kali. Nah, terus di sini juga ada kecil, di sini 6, dan hari ini 7 kali dia berusaha untuk breakout dari garis merah ini. Kesimpulannya, garis merah ini merupakan satu area resisten yang cukup sakral, dan jika berhasil dijebol ke atas, trennya akan membaik gitu. Tapi memang di sini kita mesti waspada, kalau misalkan dia ngekor lagi, kita ya harus siap-siap pembatasan resiko gitu ya. Pegas katanya gagal bentuk inverse head and shoulders. Ya ini mantul lagi, dia ini yang bentuk shouldersnya lagi. Ini shoulders kiri, kanan, ini bentuk satu shoulders lagi. Gambar garisnya bagus. ASI. Tadi Pak Budi katanya mau nyerok ASI di 4.000-an berapa tuh? Kita lihat ya, Astra International ya. Astra International saat ini belum stabil. Dia masih dalam tren sideways-nya. Jadi kan ya, jadi dia masih dalam masa sideways-nya. Habis jatuh dalam, terus dia mantul naik dikit. Potensinya gimana? Potensinya bakalan masih bisa turun lagi.
paling nggak ketahan di 48 60-an di sini. Jadi zigzag begini ya. Ini si Astra International. So, udah boleh nyerok belum? Titip sendal aja sih. Kalau nyerok sih belum. Kalau mau nitip sendal silahkan. Kalau nyerok banyak jangan dulu. Ntar ya. Terus bahas saham Colt diakum terus sama BlackRock. Kemarin aku udah bahas sih saham-saham yang diakum sama BlackRock apa aja. Ada Indica Energy masih di area support. Jadi belum berubah analisisnya sama yang kemarin. Hari ini ada sedikit pantulan dikit dari support. Belum aman, kalau mau nyerok belum waktunya, nitip sandal boleh. Tapi kalau nyerok banyak enggak. PTBA malah gagal breakout, ini juga diakum sama BlackRock. Terus Harum juga diakumulasi sama BlackRock lumayan banyak ya. Dan ini masih sama kayak kemarin, dia masih sideways antara 1150 sampai 1265. Terus selain Harum ada ADMR, ada Ruh. Oke. Ya, jadi ada pas di resisten downtrendnya dan bisa ada koreksi. Jadi belum jadi signifikan pattern, belum jadi satu pattern yang bagus. Ini banyak yang nanya Cegas juga. View aku ke Cegas tuh sama lah ya. Jadi saham-saham kayak gini tuh saham jangan masuk di saham kayak ginian lah. Ini kalian bakalan jadi tempat buat buat buang barang, buat pom-poman aja nih kayak gini nih. Aku gak mengomen emitennya ya, aku komen patternnya ini loh. Dan likuiditasnya kadang-kadang tiba-tiba kenceng, tiba-tiba hilang. Ya, ini sangat berlemak sekali saham kayak gini ya. Halu. Katanya halu. Apa tadi ya? Saham apa lagi ya? Ini yang lagi rame juga. Ini rame ditanyain nih. Aku geli lah baca konten satu akun saham sekuritas atau apa ya, bilang pakai meme-nya JKT48 atau meme anak-anak Korea gitu, K-pop Korea, bilang yeay SMGA ditarik naik tinggi. Aku mikir kayak levelnya sekuritas kok ngepom-pom, ya bukan ngepom-pom saham kali ya, tapi nggak mengedukasi gitu loh. Sorry ya, jangan ngelihat konten yang kayak gitu, jangan terpancing konten yang kayak gitu. Ini aku out of the blue ngebahas SMGA karena keinget aja gitu. Jadi ini secara teknikal ini belum kelihatan dia bakalan gimana, bagus atau enggaknya belum kelihatan. Tapi aku masih berpegang pada prinsip aku, kalau saham itu gampang arah, dia gampang ARB juga, apalagi saham-saham yang baru IPO. Jadi kamu mesti harus bisa menjaga diri. Mau ikut-ikutan main kayak gini silahkan, tapi nitip sendal aja, nitip sendalnya satu aja gitu, nggak usah dua. Oke. Jasa Marga. Jasa Marga cakep. Cakep, biasanya dia banyak sideways-nya Jasa Marga. Kali ini dia breakout, 2 hari ini breakout, cuman M-Trade belum masuk. Kenapa? Karena kita lagi nunggu pengumuman FOMC meeting besok ya. Ada pengumuman FOMC meeting besok Kamis pagi atau di Amerika hari Rabu yang akan menetapkan suku bunga Amerika bakalan ditahan atau enggak gitu. Nah, ini Jasa Marga ini boleh nih kalau mau ditunggu retracementnya. Nanti dibahas lebih detail di morning briefing M-Trade ya. Di 4.800-an atau sekitaran 4870-an. Cakep Jasa Marga. Oke. Herman Selibel, hari ini pas closing banyak saham kena bantingan. Apa mungkin besok IHSG berdarah-darah? IHSG kalau turun di bulan Januari Februari ini udah normal, nggak usah dipusingin.
Kalau misalkan besok turun karena FOMC meeting itu juga sangat normal sekali. Kalau bukan karena FOMC meeting juga sangat normal sekali. Jadi memang masih expected untuk bisa turun. Andi Sadat nanya GoTo-nya nggak kemana-mana, masih kayak gini aja, patternnya masih sideways. Aku gambar ulang. Nah, sementara masih kayak gini sih, trennya jadi sideways, cenderung turun. Brand udah dibahas tadi. Kita mau review PESAP. Random banget karena ini lagi naik dan mungkin bakalan banyak ditanyain. Jadi PESAP lagi melampaui target produksinya dia gitu. Dia sukses over target produksi emas di 2023 itu mencapai 85.000 ons, dan ini bikin perusahaan tuh lebih optimis buat 2024 meskipun belum ada rincian target tahun ini. PESAP nih mencatat pendapatan 93,08 juta US dollar di kuartal 3 2023 atau naik 20,77% secara tahunan, dan ini layak untuk kita watch buat PESAP karena di sini liquidity-nya juga udah mulai naik. Kita belum hajar PESAP masuk, belum masuk di sini, tapi kita mau menunggu supaya likuiditas dia tuh udah mulai stabil gitu ya. Jadi kita watch dulu aja biar nggak bumpy kayak gini, karena kalau terburu-buru masuk bisa kayak gini nih, udah naik tinggi habis itu dibanting jadi ekor, kan jadi nyangkut di atas. Oke, terus kemudian Excel. Ya, jadi Excel ini perhatikan di sini tadi ada perubahan candle dari merah ke hijau, cuman kemarin jatuhnya masih volumenya gede, hari ini mantul volumenya kecil. Jadi kita masih wait and see dulu buat Excel, tapi cukup menarik Excel. Diperkirakan akan menghasilkan laba bersih, turun 14% dari kuartal sebelumnya, tapi naik 63% secara tahunan. Jadi sekitar 310 miliar pada fourth quarter 2023. Nah, laba bersihnya full year 2023 ini diperkirakan turun dikit dibanding tahun lalu, yaitu di angka 1,32%. 1,32 triliun. Oke, jadi watch ya Excel-nya ya. Terus teman-temannya yang lain gimana? Pesaingnya ISAT lagi di support juga. Cuman aku lebih suka patternnya Excel, nggak banyak ekor-ekor atau jarum-jarum kayak gini, nggak banyak PHP. Terus selain Excel, ISAT, TLKM lagi di ketinggian di pucuk sini, jangan masuk dulu. TLKM, ISAT, Excel, TOWR-nya lagi di bottom juga, mantul dari area supportnya. Kita watch dulu aja, jangan buru-buru masuk. Terus apa nih, PMMP banyak bener, PTMP, PMMP, PTMP not good, keluar aja kalau punya ini. Dia lagi distribusi dan distribusinya kasar banget. Ini kayak gini nih bandarnya, kalau buang barang kasar banget. Dia nggak mau ada bikin sideways kayak sebenarnya yang bagus tuh yang bagus tuh jatuhnya kecil dikit terus naik, jatuh kecil dikit naik, kayak gitu ya. Oke, terus PMMP, ini ada yang nanya PMMP. PMMP patternnya cakep, but I guess saham ini nggak liquid ya, saham ini nggak liquid, jadi pakai buat keluar aja. Kalau misalkan kalian punya barang di atas nyangkut, ini kesempatan bagus buat kalian kurangin posisi ya. Super ngeri PTFP katanya. Unilever ADMR. Unilever trennya masih belum oke, jangka pendek masih bisa turun sampai 2980.
Terus ADMR-nya hari ini naik tapi kena resisten, wait and see dulu. Intinya besok penentuan pagi kita lihat apakah hasil keputusan dari FOMC meeting itu bagus atau enggak, dan kalau enggak bagus bikin IHSG bisa turun. Perkiraan aku biasa-biasa aja, sideways, tapi di awal Februari IHSG tetap akan turun. Oke, US 10 years bond yield ini yang kita bahas beberapa hari terakhir. Menariknya US 10 years dalam beberapa hari terakhir tuh dia turun, dan ini garis yang aku tandain di sini. Aku ganti warnanya biar nggak semuanya warna merah. Aku ganti warna ungu tebel. Ini merupakan uptrend line dalam jangka pendek gitu. Nah, pertanyaannya ini jadi downtrend kah? Enggak. Dia jadi trennya agak-agak melambat jika dia turun dari sini, dari 3,952 di sini nih. Aku mau taruh satu garis di bawah sini. Nah, ini jadi batasnya. Sementara ini US 10 years ini dalam jangka pendek udah mulai ada tren naik di sini gitu. Perkiraan aku dia akan turun satu kali lagi, abis itu bisa lanjut naik di sini. Ya, jadi hawa-hawanya kok kalau ngelihat chart ya, The Fed punya keputusan buat FOMC meeting bakalan bikin market agak-agak pesimis gitu. Belajar chart dari mana? Dari market. Kalau cuma technical sih gampang, tapi kita ngebaca chart mau kemana ini dari market. Kita lihat DJTL gimana. Ini banyak yang nanyain juga, biasa aja sebenarnya dia masih sideways. Terus ICBP-nya cakep. Hari ini tadi kita ada nitip sendal di ICBP. Jadi mulai aktif menjelang pemilu. Kemarin belum ada activity. Dan hari ini breakoutnya kenceng banget dengan volume transaksi tinggi. Jadi by the way ini bisa jadi satu tanda yang bagus nih. Bisa menuju ke level 12.500. Gimana dengan INDF? INDF-nya masih nggak kemana-mana. Di dalam INDF ini masih banyak anak usaha dari sektor komoditas, seperti contohnya CPO, jadi wait and see dulu. Terus Mayora, ini juga hari ini ada mantul lumayan tinggi, tapi volumenya nggak begitu besar, jadi Mayora bisa kita watch juga. Selain Mayora ada sama apa lagi? Untuk consumer goods ada Sido muncul, hari ini ada naik-naik dikit, tapi Sido muncul juga masih belum aman untuk tren jangka pendeknya. Jadi kita juga masih akan watch untuk Sido munculnya. Kalbe Pharma gimana? Ini setengah farmasi dan setengah consumer good. Kalbe Pharma masih sama juga, dia di level support yang sangat kuat sekali. Garis merah ini seperti yang aku udah ulang berkali-kali, aku dapetin ini tuh dari monthly chart. Jadi garis merah ini sangat kuat, harusnya tuh sangat kuat di level 1500 dan 1470, harusnya nggak jatuh dari level itu 1500. Sehingga kalau mau nyerok Kalbe Pharma atau mau nyicil Kalbe Pharma buat beberapa bulan ke depan, itu menurut aku sih sekarang timing yang pas. Cuman kalau dalam jangka pendek memang dia sering sideways-nya. Jadi kalau suka saham yang buat jangka menengah panjang lebih aman, itu oke. Oke. Frekuensi penting nggak? Frekuensi sangat penting sekali dibaca buat trader, dan frekuensi itu yang kita pakai di Mtrade buat ngefilter saham, stock screening. Jadi stock screening kita tuh bukan dari candle dulu, tapi dari frekuensi dulu. Jadi dari live trade itu kita punya bot, di belakang layar kita ada botnya dan dipantau sama tim traders kita. Jadi saham-saham yang activity-nya tinggi, frekuensinya tinggi, itu kita lihat chartnya. Selain kita lihat chartnya, kita juga ngelihat likuiditasnya dia, bid overnya gimana, terus volumenya dia gimana. Baru kalau semua itu bagus, baru kita filter, kita jadiin satu review buy gitu. Dan ini semua aku ajarin di workshop Super Trader. Langsung aja ke mtrade.id /super trader. Atau
atau ke supertrader.id ya. Langsung aja ke supertrader.id. Kok masih pakai URL ini sih? Ke supertrader.id. Oke. Aku mau bahas BEST dan juga GGRM. Aku mau bahas BEST dan juga GGRM. Oke, yuk kita lihat BEST. Duh, loading lambat nih BEST-nya. BEST, BEST, apa kabar nih? Nyangkut di Kalbe Farma. Twing, 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 twing. Bris udah dibahas tadi, ini mau bahas BEST ini. Banyak yang nanyain BEST. Weh. Lambat nih, sorry ya. Internetnya Lola nih. Ya ini masih mau bahas KLB mungkin ya. Ya. Nggak keluar lagi. Nggak mau loh dia. Ya, karena chat aku nggak mau ngebahas BEST, aku bahas yang lain aja. Chat aku nggak mau diajak bahas BEST. Loh, ini suruh bahas PGEO langsung loadingnya cepet. Suruh iniin PGEO. PGEO ini menarik. Dia 3 candle terakhir tuh di resisten terus kayak nggak mau turun. Tapi tetap jangan beli di resisten. Tunggu breakoutnya aja. Aku naikin dikit resistennya 1340. Ya, jadi breakout dari 1340 kalau mau buy on breakout udah boleh. Sementara jangan dulu ngehajar di 1320 atau 1330 ya. Intinya wait for breakout dulu. Oke, aku mau bahas GGRM sekarang. GGRM, jatuh lagi, breakdown lagi, bye-bye deh. Siapa yang punya GGRM di sini? Bahas market Wall Street mau tak? GGRM siapa yang punya di sini? GGRM-nya breakdown loh. Hati-hati ya, cow dulu ya. Ini bakalan makin jatuh, makin dalam. Thanks tadi yang udah minta bahas GGRM. GGRM bakalan jatuh sampai level berapa? Aduh. Ini sih candlenya udah mulai mengecil ya jatuhnya. Tapi aku kasih antisipasi terburuk aja deh sampai 18.000. Dia bisa sampai 18.000 di sini. Buat investing oke nggak nyerok di sini? Kayaknya ntar dulu deh, masih banyak pilihan yang lebih menarik. Ini benar-benar kayak ditinggalin sama institusi gitu. Jadi tunggu di 18.000 aja. Sekarang kan udah sekitaran 19.700. Dia masih mau jatuh lagi gitu. Oke. Terus cuan udah aku bahas tadi, Indi udah aku bahas, Sido udah, HMSP penasaran deh. HMSP-nya sih masih bertahan di 860 865-an, tapi jangan di iniin dong. Jangan spekulatif buy di sini ya, wait and see dulu aja, oke? INKP aku juga mau review dikit, udah lama banget nggak di review. Dia lagi ketahan support 7.600, wait and see dulu, belum ada signal buy yang gimana-gimana. Terus belum ada signal buy, terus kemudian Tekim sama, dia masih downtrend, masih ke 6075. Jangan dihajar sekarang, nanti nangkep pisau jatuh. Apa duitnya? Duitnya buat yang lain ya ini. Tekim INKP nih. Java juga masih akan turun sampai 1025. PTBA udah dibahas tadi. Antam breakdown,
Dia berusaha mantul, kena resisten, turun lagi, stay away dulu Antamnya. Dia gagal nih, dia gagal di resisten 1595, dia gagal naik. Oke, jadi teman-teman semuanya, kita ada workshop Super Trader tanggal 6 dan 7 Juli nanti. Ini pendaftaran masuk early bird 2, jadi early bird satunya udah habis. Langsung aja ke supertrader.id ya, ntar aku ajarin cara baca gerakan bandar gimana, mereka masuknya gimana, keluar gimana, akumulasi distribusi gimana, bandarmologi pakai chart gimana. Jadi biar nggak gampang terkecoh dengan bid offer. Oke? Semoga bisa bermanfaat. Saya Alan May, salam profit. Langsung aja ke supertrader.id. Dadah.